Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Keutamaan iman, yaitu dengan iman kita diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang kafir tidak akan pernah melihat penciptanya. Kita sambung fadilah berikutnya, yaitu iman menyebabkan hati seseorang diteguhkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan ini Allah yang mengatakannya di dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, yang berbuat, dan Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Ibrahim ayat 27. Jemaah maka Allah, ketika Allah menyebutkan Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh. Dalam tafsir, para ulama menyebutkan kalimat qaulus tsabit itu bermakna kalimah la ilaha illallah. Dalam tafsir Al-Muyassar juga menyebutkan perkara yang sama. Maksud Allah meneguhkan orang-orang yang beriman yaitu dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perlu kita ingat kembali bahawa iman itu punya 60 sampai 70 cabang, dan cabang tertinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi ayat ini menegaskan bahawa orang-orang yang beriman, kehidupan di dunianya dan di akhirat, dengan imannya, dengan kepercayaannya tentang wujud Allah, dan dengan kepercayaannya dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tolong dia. Allah istiqamahkan dia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi penyebab datang pertolongan Allah kepada kita karena percayanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala banyak kitab yang meriwayatkan bahawa keteguhan orang yang mukmin itu ditolong oleh Allah dalam 3 keadaan. Yang pertama, Allah teguhkan keimanan seseorang, Allah tolong, yaitu ketika di dunia. Jadi dengan iman, Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan orang itu menjalani kehidupannya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan yang baik keluar dari dirinya. Ketika datang nikmat kepada dirinya, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ketika datangnya musibah,
maka dia akan bersabar di atas semua yang dia dapatkan. Dan ini tiada lain kecuali ketika Allah meneguhkan iman. Makanya kita bersyahadat dalam salat, disuruh ulang-ulang dalam 5 waktu salat. Kalimah itu, kalimah iman, kalimah itu yang menolong kita selama ini. Kalimah itu yang membuat tangan kita bergerak untuk melepaskan diri dari api neraka dengan cara bersedekah. Dan itu pertolongannya dari Allah. Kalimah syahadat yang kita ulang-ulang, itu yang menyebabkan ketika kita mendapatkan satu bencana atau musibah, kita masih terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak caci Allah. Nah, ini adalah pertolongan Allah di dunia. Jadi orang dengan iman ini, Allah kuatkan dia di dunia walaupun hidupnya miskin. Tapi Allah kuatkan perjuangannya mencari nafkah. Mungkin hanya rezekinya hanya segitu-gitu saja, tidak berubah. Dan bahkan kadang-kadang naik turun. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami tukar hari-hari itu di antara manusia. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini miskin, besok kaya. Tapi semua kejadian itu tidak membuat dia menghindar dari takdir Allah SWT. Artinya dia terima apapun yang Allah. Itu adalah pertolongan Allah di dunia. Itu akibat qaulus sabit yang berawal dari iman. Itu pertolongan pertama Allah akibat adanya iman. Kemudian yang kedua kata para ulama, tadi yang pertama tadi urusannya di dunia, dikuatkan hidup di dunia. Makanya kalau kita lihat sejarah, kenapa istri Yasir radhiyallahu anhu, Sumayyah, bertahan bahkan ketika dibunuh oleh Abu Jahal dengan cara ditancapkan tombak di kemaluannya, tembus sampai ke dadanya, tidak bergeming sedikit pun. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan ada orang yang mau bertahan dalam akidah Islam. Bagaimana Bilal bin Rabah mengucapkan kalimat Allah, Allah, ketika diletakkan batu panas dan besar di atas dadanya oleh majikannya, yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar. Kalau bukan pertolongan Allah di dunia, tidak sanggup kita lakukan itu. Kita telah melewati hari-hari penuh penderitaan di masa-masa tsunami. Ada yang keluarga hancur semuanya, harta juga tidak ada yang tersisa. Tapi orang beriman melewatinya dengan kalimah-kalimah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mendapatkan kembali kesenangan. Bahkan ada yang sudah lupa, ada yang kembali terjun bebas ke dalam maksiat. Jadi kita lewati hari-hari itu karena iman. Kalau tidak ada iman, tidak sanggup. Orang kalau kekurangan iman, putus pacar saja bunuh diri. Padahal cukup banyak pacar lain yang sama-sama syaitan. Artinya yang mau saya bilang, cukup banyak syaitan lain yang bisa jadi pacar. Putus pacar bunuh diri. Dia kira dengan bunuh diri selesai urusannya. Berbeda dengan orang beriman. Maka orang tua mendidik anaknya dengan iman, hasilnya berbeda dengan orang tua yang tidak peduli apapun tentang kehidupan agama anaknya. Berbeda. Baik, itu yang pertama jemaah maka Allah, yaitu dengan iman Allah teguhkan hidup di dunia. Nah, kemudian juga berdasarkan dalil pertolongan Allah dengan meneguhkan kita, meneguhkan hati kita, yaitu ketika dicabutnya nyawa dan ketika menghadapi fitnah di alam kubur. Ketika dicabutnya nyawa, datangnya malaikat maut, maka Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Jadi sederhanakan pikiran kita. Kita percaya selama ini kepada Allah. Kita bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad.
Kita tidak mau lakukan apapun yang Allah larang. Kita lakukan apapun yang Allah perintah. Itu iman. Karena keyakinan kita cuma berharap surga yang tidak pernah kita lihat, dan kita mencoba menjauhkan diri dari neraka yang juga tidak pernah kita lihat. Itu modal kita hidup. Pertolongan kedua Allah bagi orang yang tipe begini, ketika dicabut nyawanya, datang malaikat maut, maka Allah akan tolong dia. Allah istiqamahkan dia, dijaga dari jatuh ke dalam kekafiran. Jadi orang yang tidak bermaksiat, Allah jaga sampai matinya. Allah buat dia jangan sampai jatuh dalam kekafiran. Imam Al-Qurtubi dalam salah satu riwayat yang masyhur disebutkan ketika beliau meninggal dunia, hampir sama kejadian dengan Imam Ahmad bin Hanbal, juga sama dalam riwayat yang berbeda. Disebutkan bahawa ulama-ulama besar ini sebagai salah satu contoh saja, ketika meninggal dunia anaknya datang mentelkinkan ayahnya. Jadi contohnya anak Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hanbali, anaknya dalam riwayat dia yang menceritakannya mengatakan dia mentelkinkan ayahnya dengan kalimah la ilaha illallah, dan itu sunnah. Walaupun ayah kita ulama besar, tapi membantu menolongnya di hari akhir itu sunnah yang harus kita lakukan, yang layak tidak ditinggalkan. Tapi sayangnya ketika anaknya mentelkinkan, bahawa Imam Hanbali ternyata menyebutkan kalimat tidak, bukan begitu. Itu kalimatnya dalam riwayat ini disebutkan tidak. Aku tidak begitu. Berulang-ulang anaknya mengucapkan lagi kalimah la ilaha illallah, beliau mengucapkan tidak, bukan begitu. Jadi anaknya merasa khawatir ada apa dengan ayah, padahal beliau ulama besar di zamannya. Imam Qurtubi juga hal yang sama, mendapatkan ujian yang sama ketika datangnya sakaratul maut. Namun ternyata hari itu dengan takdir Allah bukan hari untuk dicabutnya nyawa para ulama ini. Imam Ahmad bin Hanbal setelah selesai dari proses ujian itu, ternyata beliau sehat kembali, tidak dicabut nyawanya di hari itu. Kemudian anaknya bertanya, wahai ayah, ketika engkau kami kira akan menghadapi sakaratul maut, kami mentalkinkanmu, tapi engkau selalu menjawab tidak, aku bukan begitu. Tidak, aku bukan begitu. Engkau tidak mau menyambut sautan talqin kami. Ada apa sebenarnya? Nah, di situ diceritakan bahawa ternyata beliau diganggu oleh syaitan. Syaitan datang di penghujung yang syaitan mengira itu sakarat. Maka ini salah satu daripada kebodohan syaitan, dia pun tidak tahu nyawa manusia sudah sampai atau tidak. Padahal waktu itu belum sampai ternyata. Dia datang, apa yang dia bisikkan? Karena dia menghadapi seorang ulama. Kalau cantoi-cantoi yang dihadapi mudah apa? Mudah. Untuk didesak, dikasih air saja. Karena pada banyak riwayat menyebutkan kita kehausan pada waktu sakarat. Dikasih air kita akan lakukan apapun. Tapi ini ulama. Syaitan datang, dia tahu ini tidak bisa dijatuhkan dengan hanya mengajaknya untuk murtad, tidak bisa. Lalu syaitan mengambil strategi bagaimana caranya ulama besar ini mau mengakui dirinya sebagai ulama besar. Jadi dia tanamkan sifat sombong di akhir hayat. Dia buat ulama ini menjadi ujub, bangga terhadap diri sendiri. Apa perkataannya? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku didatangi oleh syaitan, lalu syaitan itu berkata kepada aku, wahai Ahmad, engkaulah satu-satunya ulama yang dihormati, dimuliakan di zaman ini. Engkaulah orang yang paling terhormat, engkaulah ulama besar, engkaulah terus dipuji. Di situ aku menyahut, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak, bukan begitu, aku tidak begitu. Artinya beliau tidak mau mengakui dirinya sebagai seorang yang
telah Allah muliakan dengan ilmunya. Jadi tawadhu'nya menyebabkan dia selamat. Nah, makanya hati-hati yang merasa diri sebagai ulama. Yang ulama saja seharusnya bertawadhu' untuk tidak merasa diri sebagai ulama. Sebutan ulama itu Allah yang labelkan kepada hambanya. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang berhak menyandang kalimat ulama itu yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih terselip sifat sombong, merasa diri paling benar, jangan merasa diri ulama. Karena sifat ujub itu salah satu tipu daya syaitan. Merasa paling alim, merasa orang lain ilmunya di bawah kita, keluar kalimat-kalimat anak banyak barosa ya lawan lu. Itu sering terdengar kalimat. Jadi beliau menghindarinya. Salah satu contoh. Imam Qurtubi juga mengalami hal yang sama. Jadi ini apa? Allah tolong. Seandainya hari itu hari pencabutan nyawa ulama-ulama besar ini, Allah tolong. Dengan iman mereka selama ini, dengan kepercayaan mereka kepada Allah, Allah tolong. Tidak akan jatuh ke dalam kekafiran. Kalau bapa ibu teringat kisah masyhur di dalam riwayat, yaitu kejadian Bani Israel, yaitu Syekh Bal'am, ada yang menyebutnya Syekh Barsisa, 300 tahun beribadah, lalu kemudian berzina di ujung hayatnya dengan seorang perempuan dititipkan kepadanya karena abangnya pergi ke medan perang. Dia sempat berzina, disitulah dia menggadaikan imannya. Selama ini dia tahu bahwa haram zina, tapi dia jatuhkan dirinya dalam zina. Ketika maksiat terjadi, iman jatuh. Di situ Allah tidak akan memelihara hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung cerita, ternyata Syekh Bal'am ini ketika disalib jatuh dalam kekafiran karena meminta pertolongan syaitan untuk menolongnya. Syaitan memberi syarat, katakan aku Tuhan, maka aku selamatkan engkau hari ini. Nanti engkau tinggal bertaubat saja. Ternyata busur panah menembus dadanya dan dia mati setelah mengucapkan syaitan kepada syaitan bahwa engkau Tuhan. Maka hati-hati dengan maksiat. Karena ciri iman, orang takut bermaksiat. Karena dia tahu ada neraka yang akan menyiksanya. Maka jemaah maka Allah, orang yang bagus imannya, Allah tolong. Ketika sakaratul maut, Allah istiqamahkan dia sampai terucap kalimah la ilaha illallah. Syaratnya jangan remehkan agama ini ketika sebelum sakaratul maut. Saya enggak mau bilang masalah riba lagi, Pak, tapi jangan remehkan masalah itu. Ya. Ini ada orang meremehkannya. Jemaah maka Allah. Lalu kemudian pertolongan Allah kedua, selain menyelamatkan imannya ketika datang malaikat maut, Allah akan memberikan kabar gembira melalui malaikat, berupa rahmat dari Allah. Lalu Allah akan memberitahu dia di mana tempatnya nanti. Makanya orang yang beriman itu meninggal dunia dalam keadaan wajahnya melihat sesuatu yang menggembirakannya. Walaupun wajah tersenyum bukan tanda husnul khatimah. Tetapi orang beriman, salah satu pertolongan Allah dengan imannya selama ini, Allah berikan kasih sayangnya, Allah teguhkan hatinya, dan Allah kabarkan di mana tempatnya. Ini yang menggembirakan sekali. Maka membuat dia tenang ketika meninggal dunia. Kalau biji mata itu memang melihat ke atas. Karena Rasulullah mengatakan bahawa ketika seseorang dicabut nyawanya, matanya yattabi'ar ruh. Mata mengikuti ruh. Ruh dicabut dari ubun-ubun, kita melihat ruh kita sendiri yang belum pernah kita lihat selama ini. Makanya mata ke atas. Ketika kita datang atau keluarganya datang, disunnahkan segera untuk menutupi kelopak matanya dalam keadaan masih panas. Jangan sampai dingin. Kalau sudah dingin, tidak bisa ditutup. Itu salah satu adab ketika mengunjungi orang yang meninggal dunia, terutama oleh pihak keluarga. Senyuman bukan tanda husnul khatimah, karena ada orang yang memang dalam hidupnya wajahnya memang wajah orang tersenyum selalu. Ayahnya ganteng, mamaknya ganteng.
Memang dia ganteng. Maka ada orang yang mengatakan, selalu berulang-ulang mengatakan, kok gerd muka ke hotel meninggal. Itu kalimat seakan-akan gerd muka cukup bagus wajahnya ketika meninggal. Seakan-akan bagus muka tanda husnul. Tidak. Orang ganteng yang sabu-sabu senyum juga. Perempuan cantik, penzina, pelacur, kalau mati senyum juga. Karena memang sudah cantik dasarnya. Jadi senyuman bukan tanda husnul atau su'ul khatimah. Tetapi kegembiraan yang kita lihat ketika meninggal itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah mulai mengatakan dengan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami. Itu bukti iman. Apa yang terjadi pada mereka? Summa istaqamu, setelah mereka mengaku Allah sebagai Tuhan, mereka istiqamah sampai mati tidak pernah berpindah dari kalimat ini. Tidak pernah syirik dalam ketauhidan yang baik. Lalu kemudian yang terjadi adalah tatanazzalul alaihimul malaikah, ketika malaikat turun untuk mencabut nyawanya. Perlu kita kabarkan lebih dahulu, dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, sebutan malaikat maut itu tidak dikhususkan pada satu malaikat. Itu rombongan, Pak. Jadi kerjanya tim. Ini tim malaikat maut. Dalam hadis itu disebutkan bahawa serombongan malaikat datang. Ketika mereka datang, tiba-tiba pandangan kita berubah, tidak nampak apapun. Kita tidak nampak lagi tiang infus. Kita tidak nampak lagi di mana isteri kita, anak kita. Kita tidak nampak lagi dinding rumah sakit. Tidak nampak. Sejauh mata memandang, walaupun kita terkurung oleh dinding-dinding, sejauh mata memandang yang nampak cuma rombongan malaikat. Di tangan mereka ada kain kafan. Kalau kita orang baik, kain kafan itu dibawa dari surga dengan wangi sekali. Lalu kemudian di antara rombongan, satu malaikat mendekat ke kepala. Dialah yang bekerja untuk mencabut nyawa. Lalu dibungkus ruh, diletakkan dalam kain kafan yang wangi tersebut kalau kita orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, ketika datangnya maut, malaikat akan datang kepadamu, lalu dia akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Bisikan malaikat ke kita, jangan takut. Maka karena kita tidak nampak apapun, kita cuma bisa mendengarkan suara. Maka disuruh mentalkinkan orang mau meninggal. Itu karena suara yang jadi andalan. Tidak perlu kita mengaku bahwa ayah ini adik ayah, ayah ini istrimu, wahai suami. Tidak perlu. Kenapa? Dia tidak nampak apapun. Yang dia andalan dia di telinganya. Maka disuruh ucapkan kalimah La ilaha illallah. Saya ingin ulang kembali waktu kita pernah menyebutkan ini. Cara mentalkinkan itu jangan diulang-ulang terus-terusan. Jadi jangan terus-terusan ayah katakan la ilaha illallah, lagi la ilaha illallah, terus lagi itu ditampar sama ayah ini. Habis. Disuruh ucapkan, kalau bibirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, selama tidak ada selingan dengan perkataan lain, itulah kalimat terakhirnya. Ini pelajaran bagi kita yang mau meninggal nanti, Pak. Kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, diam. Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang terakhir ucapannya kalimah itu, masuk surga. Maksudnya tidak ada selingan kalimat lain. Jadi asal ayah sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Jangan diulang-ulang. Kecuali ketika beliau berbicara kalimat yang lain, suruh ambil air, nak, dia panggil lagi, ada lagi, baru ucapkan lagi. Jadi jangan paksa berulang-ulang, karena akan membingungkan orang yang menghadapi sakaratul maut. Dan jangan berebut, cukup satu orang. Kalau ada 4 isteri, cukup isteri pertama, karena itu yang paling didengarkan oleh suami. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, malaikat membisikkan kepada orang yang mau meninggal, la takhafu,
janganlah engkau takut. Apa maksudnya? Jangan takut engkau setelah ini bersama kami. Engkau setelah ini akan kumasukkan ke dalam tempat yang mulia. Engkau akan berbahagia. Engkau setelah ini, setelah rasa sakitmu yang terakhir ini, engkau akan mendapatkan kenikmatan. Itu kalimah la takhafu, kata malaikat. Lalu malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan sedih. Dua kalimat, jangan takut. Maksudnya setelah ini jangan takut lagi. Sudah hilang rasa ketakutanmu, tidak ada lagi beban hidup. Tidak perlu lagi takut dengan kredit yang belum habis engkau bayar. Tapi itu perlu takut kalau seandainya yang model dosa. Tapi maksudnya engkau bebas. Setelah itu malaikat katakan jangan sedih. Apa maksud jangan sedih? Wala tahzanu. Maksudnya dalam tafsir, jangan sedih. Anakmu kami pelihara. Artinya Allah yang meliharanya. Istrimu kami pelihara. Rezeki mereka kami pelihara. Nanti akan disambut oleh orang-orang yang saleh. Jangan sedih. Karena kita kan waktu meninggal sedihnya macam-macam. Teringat ke si adik yang paling kecil. Siapa yang membawa dia ke sekolah. Kemudian bagaimana SPP-nya. Uang jajannya selama ini bagaimana. Kita terus bersedih. Malaikat menenangkan hati kita. Jangan sedih. Kamilah yang memelihara mereka nanti. Jadi ini dikatakan oleh malaikat ketika sakaratul maut. Ini ayat ketika sakaratul maut. Lalu kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada orang itu bahwa dia telah dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada janji Allah kepada orang yang beriman. Ini pertolongan Allah untuk orang yang mempunyai iman ketika meninggal dunia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lalu dikabarkan kepada orang yang mau meninggal ini bahwa kamilah awliya'ukum, kamilah pelindung-pelindung kamu baik di dunia dan sampai ke akhirat. Jadi Allah jamin kamilah yang melindungi. Makanya teringat kisah rumah anak yatim yang dibangun oleh Nabi Khidir, yang kampung itu tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dalam surat Kahfi, fa abau ayyudayyifuhuma, orang kampung enggak mau memberi makan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir berhenti di depan satu rumah. Dia menyempatkan waktu untuk membangun tembok. Tembok itu dibangun oleh Nabi Khidir. Nabi Musa merasa aneh. Nabi Musa mengatakan, mereka tadi tidak mau menjamu kita. Kenapa kita sampai sibuk harus membangun ini untuk mereka? Ini kan sisi manusiawinya Nabi Musa. Kita kan juga begitu. Lalu kemudian Nabi Khidir mengatakan di ujung perjalanannya, dibuka rahasia, dibangun itu disuruh oleh Allah, karena itu rumah milik anak yatim. Dan kenapa Allah suruh bangun tembok? Karena di belakang tembok itu ada kanzun, ada harta yang disimpan oleh orang tuanya. Dan satu saat nanti anak yatim itu akan mendapatkan harta itu. Kalau tidak dibangun tembok, nanti didapatkan oleh orang lain. Dan kenapa Allah buat semua skenario itu? Ternyata karena wa kana abuhuma saliha, karena ayahnya orang saleh, orang tuanya orang saleh. Makanya orang beriman itu anaknya dipelihara Allah. Banyak saudara kita yang sudah meninggal. Di masjid ini ada beberapa jemaah kita yang ahli jemaah meninggal dan meninggalkan anak-anak yatim. Begitu dia meninggal, datang sahabat-sahabat menanggung SPP fulan, lalu mengatakan saya kirim uang jajan untuk fulan selama setahun, 2 tahun, terus disambung-sambung. Kenapa terbersit hati untuk memelihara anak yatim ini? Orang tuanya orang saleh. Maka jangan ragu hidup sebagai orang beriman. Allah pelihara keturunan kita. Cuma istri kita yang walaupun dipelihara tapi tidak dijamin, tidak diambil orang, tidak dijamin itu. Karena sahabat pun itu, seorang sahabat meninggal dunia di medan perang, istrinya dinikahi oleh sahabat lain. Cuma bedanya dulu yang menikahinya sama-sama saleh. Jadi berpindah tangan ke sahabat lain sama-sama saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan melalui hadis Abu Qatadah, pernah Abu Qatadah bertanya ke Rasulullah, bagaimana nasib seorang perempuan yang meninggal suaminya lalu menikah lagi?
Apa kata Rasulullah? Hiya li akhiri zawjiha. Perempuan itu di akhirat dia nanti milik suaminya yang terakhir. Jadi tidak bertemu lagi dengan suami yang lama dalam satu rumah, karena syariat Allah berlaku di dunia, di akhirat bersambung. Jadi isteri yang menikah lagi itu tinggal dengan suami yang baru. Kalau suaminya lebih saleh, alhamdulillah. Tapi kalau suaminya lebih hancur daripada suami lama, matilah dia dalam neraka itu. Kalau dia hidup dengan, makanya ibu-ibu yang sudah janda-janda ni, ya, mau menikah lagi boleh, tapi cari yang lebih saleh. Cemburukah kita bertemu dengan isteri nanti di surga? Kita surga tapi beda komplek dengan isteri kita yang sudah menikah. Apakah kita akan mengatakan, kamu pengkhianat, dulu janji sehidup semati, ilung mati kah kamu kahwin lain kah? Ya. Saya mati ternyata kamu kahwin lagi. Adakah kalimat itu? Tidak. Kenapa Pak? Allah hilangkan sifat cemburu. Allah hanya tanamkan kebahagiaan, dan kita dapat ganti dengan yang sama. Kita dapat bidadari, isteri kita jadi bidadari, kita pun dapat bidadari. Kalau sudah bidadari dengan ketemu bidadari, mana ada cerita cemburu? Selama ini kenapa cemburu? Ya. Kenapa yang kahwin lagi cemburu? Karena tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Isi dompet terbelah dua, itu yang membuat cemburu. Surga tidak ada, sempurna sudah. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, Allah pelihara, Allah pelihara. Kemudian disambung oleh Allah sedikit lagi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dikabarkan, itu dikabarkan kapan itu, Pak? Ketika sakaratul maut. Jadi perbincangan ini itu dikabarkan malaikat ketika malaikat menghadapi kita untuk menarik nyawa kita. Bisa bayangkan kita mendengar janji itu dari malaikat. Tadi katanya jangan takut, jangan sedih. Lalu Allah sampaikan, kami melindungi engkau dan keluargamu di dunia dan di akhirat. Lalu Allah sambung lagi, dikasih lagi berita kabar gembira kepada orang yang mau mati. Walakum fiha ma tashtahi. Nanti di surga yang telah kujanjikan kepadamu, apapun yang engkau inginkan kuberikan. Apapun, kata Allah. Semua syahwatmu engkau lampiaskan. Yang belum pernah minum khamar, terjunlah ke sungai khamar. Yang mau sabu-sabu, sabu-sabulah di surga. Ya. Yang penuh dengan syahwat, dia tahan-tahan selama ini. Dia tidak pergi ke tempat pelacuran. Dia tidak ini, padahal libidonya sangat tinggi. Hanya karena iman dia tahan libidonya, dia lampiaskan semuanya di surga. Dia lampiaskan. Ya. Itu yang Allah katakan. Tashtahi itu syahwah. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan kita melampiaskan syahwat kita di surga, lalu Allah katakan walakum fiha ma tad'un, dan semua yang engkau minta aku beri. Apa yang terbersit dalam pikiranmu aku beri. Yang selama ini mungkin untuk menggapai satu pizza 1 meter 250.000 tidak mungkin tercapai. Dia cuma lihat-lihat iklan saja. Saya yakin setengah dari bapak sudah mencobanya, tapi setengahnya tidak, hanya melihat-lihat iklan saja. Masya Allah, kalau dia masuk surga, apapun yang engkau inginkan, kata Allah, apapun, arti apapun tidak terbatas. Silahkan buat angan-angan apa, buat angan-angan apa yang engkau mau, semuanya aku kabulkan. Itu pembicaraan itu kapan? Sakaratul maut. Kepada siapa, Pak? Yang beriman, hanya kepada yang beriman. Inilah hebatnya orang beriman. Maka bertahan sampai mati. Iman itu kan konsekuensinya melakukan dengan amal. Bukan hanya percaya, melakukan dengan amal. Maka jangan ngaku beriman kalau hanya percaya tapi masih maksiat. Jangan katakan diri iman, karena konsep iman itu diyakini di dalam hati, lalu diamalkan, diucapkan dengan kalimat, kata-kata, iaitu kalimah-kalimah tauhid, lalu kemudian amalkan dengan perbuatan. Sama dengan orang yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan akui diri ahlu sunnah wal jamaah kalau semua amal yang jahat masih dia lakukan. Kalau kesombongan dalam hati masih berada, itu jangan ngaku-ngaku ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu bukan hanya kalimat, bukan hanya slogan. Dia yang mengikuti gaya hidup Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Itu perlu bukti di lapangan.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, Allah pun merindukan untuk bertemu dengannya. Jadi yang rindu ingin bertemu Allah, Allah pun merindukannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang benci untuk bertemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Lalu kemudian faqultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut. Apa maksud kita benci kematian ya Rasulullah? Kan maksud bertemu Allah pasti mati maksudnya. Aisyah bertanya, bukankah kita semua benci mati? Maksudnya normal kita kan ada rasa khawatir kalau kematian itu datang. Tidak mungkin seorang pun menghindar diri dari rasa takut, rasa ada rasa-rasa galau kalau seandainya mati itu datang. Maka Aisyah nanya, tidak mungkin kita menghindari rasa takut untuk menghadapi kematian, walaupun kita mencoba menghibur diri dengan iman kita. Qala, Rasulullah berkata, laisa kadzalik, bukan begitu maksudnya wahai Aisyah. Walakinnal mu'min, tapi orang yang mukmin, idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Maksudnya kalimat itu adalah nanti ketika mau meninggal, orang-orang mukmin dikabarkan lebih dahulu kepada mereka busyra dengan kasih sayang Allah, wa ridha Allah, ya, wa ridwan itu ridha Allah, lalu dikabarkan tentang jannah, tentang surga Allah. Disitulah muncul rasa rindu untuk segera bertemu Allah. Jadi selama ini kan kita berfikir, Pak, rasa takut itu memuncak ketika datang malaikat maut. Ternyata sebelum dicabut terjadi komunikasi. Komunikasi itu yang menenangkan kita. Kalimat-kalimat malaikat yang menggambarkan engkau disayang Allah, engkau nanti akan bertemu Allah, engkau di surganya, itu menenangkan kita. Seperti orang yang mau dioperasi penuh dengan ketakutan, begitu dibius langsung tenang. Begitulah ibarat orang menghadapi mati. Wa innal kafir, tapi orang yang kafir, idza busyira bi'azabillah, begitu dia mau mati, dikabarkan tentang model azab Allah kepadanya, wa sakhatihi, dan kebencian Allah kepadanya, wa kariha liqa Allah. Di situ dia merasa benci. Benci ini maksudnya jangan ketemu Allah, jangan sampai ketemu Allah. Wa kariha Allah liqa'ahu, Allah pun benci bertemu dengannya. Allah tidak mau menampakkan diri kepadanya. Allah campakkan dia ke dalam neraka. Allah biarkan dia di dalam siksa. Allah tidak nampakkan Allah tidak nampakkan salah satu nikmat terbesar, iaitu melihat dirinya. Allah siksa dia habis-habisan. Semua permintaannya ditolak. Minta istirahat ditolak, minta jangan disiksa walaupun cuma 5 menit ditolak Allah. Minta minuman yang baik dari penduduk surga ditolak oleh penduduk surga. Allah habis-habisan menyiksanya. Makanya kelebihan orang beriman itu, dia ditolong Allah ketika sakaratul mautnya. Baik, ini baru 2 kita kabarkan tentang pertolongan Allah. Tadi ketika di dunia, dan kemudian ketika mau dicabut nyawanya. Tinggal 1 pertolongan lagi, Pak, karena waktu kita terbatas. Kita kabarkan insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Ada 1 lagi pertolongan Allah kepada mereka yang beriman. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.